Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, umat Tuhan, dimanapun kau berada bersama, kita bawa setiap hati kita menghampiri hadirat Tuhan. Dan mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur, kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk hari ini Tuhan. Kau bawa setiap umat-Mu bersama kami mau beribadah. Urapi setiap kami Tuhan, bahwa kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Melalui setiap pujian dan penyembahan kami percaya Tuhan Kau bertahta atas setiap pujian dan sembah kami. Kami sambut Yesus dengan sukacita, kami sambut Engkau dan kami mau sepakat dengan Yesus saat ini. Iman kami lebih lagi dibangkitkan, iman kami lebih lagi berkobar-kobar, kami tetap semangat untuk kami mau datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut Yesus, haleluya, haleluya. Yang siap kau bersukacita bersama katakan, amin. Kita bawa sukacita, kita menghampiri hadirat Tuhan. Haleluya. Seirama dengan hati Tuhan. Bersama kita bawa sukacita, kita menghampiri Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Sama-sama diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari bersama dengan surga kita bawa sukacita kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Bersama katakan Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Bersama dengan surga kita hampiri. Ini sukacita setiap kami Tuhan. Haleluya. Kita bawa sukacita, kita lebih dahsyat seirama dengan hati Tuhan. Come on. Haleluya. Sama-sama berkata di hadapan Tuhan. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersama
bawa setiap hatimu menghampiri Tuhan lebih dahsyat. Kami mau seirama Tuhan. Kami mau seirama dengan hati Tuhan. Kami mau sepakat dengan hati Tuhan saat ini. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak dipuji. Yesus, kami yang layak dimuliakan. Tidak ada yang lain. Yesus, terima kasih. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Katakan sebab Engkaulah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Aku sembah Tuhan. Ku sembah. Ku sembah. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Bersama kita bawa sembah, kita hampiri Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Oh Tuhan Yesus yang kami sembah. Ku sembah.
Mari bawa sembahmu. Di dalam segala hal Tuhan, Kau tetap yang kami sembah. Kau tetap yang kami andalkan. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat cinta. Nikmati Yesus. Nikmati Dia hadir bagi setiap hati saat ini. Pulih. Kami percaya di saat kami menyembah, Kau sedang memulihkan setiap hati. Di saat kami mengangkat tangan kami percaya Kau pulihkan. Amin. Kau ubahkan hati kami. Dalam nama-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan. Mari bangkitkan roh-Mu di nama Syana Maya Nana. Oh, yes. Sembah Yesus di dalam roh dan kebenaran. Oh, Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan. Di atas segalanya, biarlah roh-Mu itu Tuhan yang menguasai setiap kami saat ini. Pulihkan umat-Mu Tuhan. Kau lihat jiwa-jiwa yang membutuhkan Yesus. I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh angkat tinggi tanganmu, lift your hands, sing. I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh, Lord.
Yesus. Kau layak ditinggikan, Kau layak dimuliakan Tuhan. Penuhi setiap kami, penuhi setiap kami dengan roh yang menyala-nyala Yesus. Ya lama ya na. Yes. Perlengkapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Karabaya la. Jangan sia-siakan ibadahmu. Pergunakan dengan baik ibadahmu Bapak Ibu. Ini kesempatan. Beri yang terbaik. Kasih yang terbaik. Isyakanabaya lalabaya lalabaya lalabaya. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Katakan ku agungkan Yesus. Ku Benar Tuhan, hanya Engkau Yesus yang layak disembah, ditinggikan, dimuliakan. Sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan kami, tidak ada yang lain. Kami hanya berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Karena hanya Yesus satu-satunya Tuhan kami, tidak ada yang lain. Kami bangga, berbahagia, beruntung karena kami memiliki, bahkan dimiliki Yesus Tuhan. Kami sudah buka hati kami Tuhan, karena kami perlu firman Tuhan. Hamba-Mu tidak pada orang lain, hamba penuh keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan, kami sepakat dalam nama Yesus, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami persilakan Roh Kudus Tuhan bekerja berkarya, sehingga umat-Mu kami mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, shalom. Bapak Ibu, kita ketemu lagi ya pada sore hari ini. Anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan saja ya, kita bisa bertemu, berjumpa
Itu kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, tema kita pada saat ini adalah what happened the realm of death. Ya, ini tema ini ya agak lain ya. What happened the realm of death? Artinya apa yang terjadi di alam maut? Ya, ini tema ini yang luar biasa ya. Ya, tema ini sangat penting bagi kita semua. Dan yang saudara dan saya perlu tahu ya, tema ini ya. Bapak Ibu, kita akan belajar ya. What happened the realm of death? Kita lihat ya, Bapak Ibu dengar baik ya. Tema ini sangat penting. Itu sebabnya kita mau belajar ya. Nah, dikatakan ya ada seseorang ya, seorang itu mati. Ya, dikatakan ada seseorang itu mati. Ya, dan ketika dia masuk dan berada di alam maut, dia menjadi kaget dengan apa yang ada di alam maut. Ya, ketika dia masuk di alam maut ya, dia berada di alam maut, orang ini kaget dengan apa yang terjadi di alam maut. Artinya, ya, orang ini dia kaget dengan apa yang harus dia alami di alam maut, yang tidak pernah dia ketahui ketika ada di dunia ini. Artinya orang ini dia sungguh-sungguh dia menjadi kaget dengan apa yang harus dia hadapi di alam maut. Ya, yang tidak pernah dia pernah pikirkan ketika dia hidup dalam dunia ini. Itu sebabnya kita mau belajar apa yang harus kita ketahui sekarang, bukan nanti setelah mati. Ya, dengan apa yang terjadi di alam maut. Itu sebabnya saudara dan saya kita mau belajar apa yang saudara dan saya harus miliki sekarang, bukan nanti setelah mati, dengan apa yang terjadi di alam maut. Kita lihat dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Nah, dikatakan ada 2 orang, orang kaya dan orang miskin. Nah, orang miskin ini dia seorang pengemis dan dia bernama Lazarus. Hidupnya sangat sungguh-sungguh miskin. Nah, sementara orang kaya ini dia hidup dengan penuh kemewahan. Ya, dikatakan dia pakai jubah ungu yang terbuat dari bahan yang halus ya, seperti sutra yang mahal harganya. Dan dikatakan setiap hari ya orang kaya ini dia selalu bersukaria, dia berpesta pora dengan teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Ya, dan dia selalu dansa-dansi, dia pesta seks, dia pesta sabu-sabu, dia pesta judi, ya, sementara di luar rumahnya itu duduk dan tinggal dan tidur adalah Lazarus yang sang pengemis yang sangat miskin itu. Dan dikatakan sekujur dari tubuh daripada Lazarus itu penuh borok-borok dan penuh luka-luka, dan dia tidak bisa mengobatinya. Satu-satunya obat yang dia miliki, satu-satunya obat yang dia gunakan adalah dijilati anjing. Nah, yang satu saat dikatakan bahwa orang Lazarus ini, pengemis ini dia mati, lalu dibawa oleh malaikat dan duduk di pangkuan Bapak Abraham. Selang beberapa waktu kemudian orang kaya ini juga mati. Ya, dan dikatakan dia itu menderita sengsara di alam maut.
Saudara dengar baik, ya orang kaya ini kaget ya dengan apa yang dia alami di alam maut yang tidak pernah dia ketahui ketika dia ada di dunia ini. Orang kaya ini dia kaget dengan apa yang dia hadapi di alam maut ya, yang tidak pernah dia pikirkan ketika dia hidup dalam dunia ini. Itu sebabnya saat ini kita mau belajar apa sih? Ya, pertanyaannya apa yang harus kita ketahui sekarang, bukan nanti setelah mati ya, dengan apa yang terjadi di alam maut ya, sehingga kita tidak mengalami seperti orang kaya alami itu di alam maut. Ya, pertanyaannya apa yang harus kita miliki sekarang? Ya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bukan nanti setelah mati ya, dengan apa yang terjadi di alam maut ya, sehingga saudara dan saya tidak mengalami apa yang seperti orang kaya itu alami di alam maut. Ada 5 hal yang kita mau pelajari, tapi 3 saja yang 2 minggu depan. Ya, yang pertama kita lihat ya, yang pertama apa yang harus kita ketahui sekarang, bukan nanti setelah mati ya, seperti kita supaya kita tidak mengalami seperti orang kaya alami di alam maut. Kita lihat di ayat 23. Ayat yang ke-23. Ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, yang harus kita ketahui sekarang, bukan nanti setelah mati, ya, agar supaya kita tidak mengalami seperti orang kaya alami itu di alam maut. Yang harus kita miliki, yang harus kita ketahui adalah kita harus punya vision. Ya, saudara dengar baik supaya ya, dengar baik ya. Yang seharusnya saudara dan saya harus punya, harus miliki saat ini, bukan nanti setelah mati ya, agar supaya saudara dan saya tidak mengalami seperti orang kaya alami di alam maut. Yang harus saudara dan saya miliki sekarang adalah vision, penglihatan ya, penglihatan atau kesadaran. Kita lihat orang kaya ini dia punya kesadaran, dia punya vision setelah dia sudah di alam maut. Ya, orang kaya ini dia punya kesadaran, dia punya penglihatan setelah dia ada di alam maut. Kesadaran tentang apa? Penglihatan tentang apa? Orang kaya ini sadar, menyadari bahwa ada hukuman setelah dia ada di alam maut. Ya, orang kaya ini dia sadar, dia menyadari bahwa ada hukuman, ada neraka ketika dia sudah berada di alam maut. Ya, saudara dengar baik, saya mau beritahu, neraka itu ada. Ya, neraka itu ada, bukan bohong-bohongan, bukan cuma cerita, bukan. Sorga juga ada. Sorga itu bukan cuma bohong cuma dongeng atau cuma cerita. Sorga itu nyata dan ada. Yesus sendiri berkata, ya, jangan gelisah hatimu, aku ya percayalah kepada Allah dan juga percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi sana untuk menjadikan tempat bagimu. Amin. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah dan juga percaya kepadaku. Di rumah Bapakku di sorga banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menjadikan tempat bagimu. Dan aku akan datang kembali untuk menjemput kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Berarti sorga itu nyata, sorga itu ada. Amin. Bahkan juga dikatakan kita ini kewargaan negara kita adalah sorga. Berarti sorga itu ada. Filipi 3:20. Filipi pasalnya yang ketiga ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, kewargaan negara kita adalah kewargaan negara sorga, berarti sorga itu ada, itu nyata. Amin. Bukan hanya sorga itu nyata ada, tapi neraka juga ada dan nyata. Matius 5 ayat 29. Ya, dikatakan ya, kalau matamu yang kanan itu menyesatkan kamu, congkel saja. Lebih baik kau masuk dengan satu mata masuk surga daripada dua mata masuk ke neraka. Matius 5 ayat 29. Matius pasal kelima ayat yang ke-29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Lebih baik ya, kalau matamu menyesatkan, mata kamu sebelah kanan menyesatkan kamu, congkel saja. Lebih baik kalau mau masuk dengan mata satu dari atau mata dua kalau masuk neraka. Berarti neraka itu ada. Nah, orang kaya ini dia sadar, dia menyadari bahwa ada hukuman, ada neraka ketika dia sudah berada di
alam maut. Saya beritahu, dengar baik. Ketika kita melakukan kesalahan, maka secara otomatis hukuman itu ada. Amin. Ketika saudara dan saya melakukan dosa, maka secara otomatis ada hukuman. Hukuman itu ada. Amin. Kalau saudara beli sepeda motor baru, pasti di situ ada di dekat joknya itu ada tulis caution. Caution ya, atau aturan. Sekian meter ya, sekian kilometer saudara ya harus diservis. Kalau sudah berjalan sekian kilometer harus diganti olinya. Nah kalau saudara langgar, secara otomatis mesin itu rusak. Walaupun masih baru, beli baru. Sama, ketika kita melakukan kesalahan, maka secara otomatis, maka hukuman itu ada. Ya, ketika saudara dan saya melakukan dosa, maka secara otomatis ada hukuman. Dan kalau saudara biarkan itu berlarut-larut, maka akan melahirkan maut. Nah kita semua tahu bahwa Daud dan itu sudah melakukan dosa bersama Batseba. Ya, semua orang tahu bahwa Daud sudah melakukan kesalahan bersama Batseba. Dan ketika Daud dia minta ampun akan kesalahan kepada Tuhan, ya, waktu Daud dia minta ampun, ya, mohon ampun dosanya kepada Allah, apa yang terjadi? Allah mengampuni dosanya, tapi akibat dosa tetap si Daud harus pikul. Tuhan ampuni kesalahannya, tapi akibat dosa itu tetap harus dia pikul. Satu saat ketika anak dari Daud, hasil perselingkuhan dari Daud dan Batseba, waktu anak itu dia sakit, apa yang terjadi? Wah, Daud dia berhari-hari dia berdoa. Setiap hari dia bergumul, setiap hari dia puasa, bahkan dia dikatakan dia tuh tidur tidur di tanah atau membentangkan dirinya, menidurkan dirinya di tanah. Nah, untuk apa? Untuk supaya anaknya itu sehat, anak itu sembuh. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat dalam 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 18. 2 Samuel 12 ayat ke-15 sampai ke-18. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika anak hasil perselingkuhan dari Daud dengan Batseba itu sakit, apa yang terjadi? Daud dia berhari-hari dia berdoa, setiap hari dia bergumul, setiap hari dia puasa, bahkan dia membandingkan dirinya di tanah. Untuk apa? Supaya anak itu sembuh. Tapi apa yang terjadi? Anak itu tidak sembuh, tapi mati. Saya beritahu dengar baik. Dosa Daud ketika dia minta ampun kepada Allah, Allah ampuni dosanya. Tapi akibat dosa tetap dia harus tanggung, dia pikul. Amin. Sama. Ketika kita melakukan dosa, ketika melakukan kesalahan, lalu kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan pasti ampuni kesalahan kita, dosa kita. Tapi dengar baik, akibat dosa tetap harus kita pikul, kita tanggung. Saudara, satu saat ada seorang bapak yang punya anak, anaknya sangat nakal, sampai bapak ini stres. Lalu supaya tidak stres, dia ambil papan, bapak ini ambil papan, lalu dia pakukan di papan itu paku-paku besar dan paku kecil. Ketika anak ini melakukan kenakalan besar atau kejahatan besar, papanya pakukan paku yang besar. Ketika anak ini melakukan kejahatan atau kenakalan kecil, papanya itu memakukan di papan itu paku-paku kecil. Lalu satu saat papan itu hampir penuh dengan paku-paku. Anaknya bertanya, apa itu Pak? Itu dosamu, itu kesalahanmu. Nah, akhirnya satu saat dia bertobat. Waktu dia bertobat, waktu anak kecil ini, anak bapak ini dia melakukan kebaikan besar. Paku-paku besar itu dicabut oleh papanya dari papan itu. Ketika anak kecil ini ya, anak-anak dari bapak ini melakukan kebaikan kecil, maka paku-paku kecil itu dicabut dari papan itu. Dan pada saat paku-paku itu dicabut, ya, saya mau tanya, apakah bekas paku itu di papan itu hilang? Apakah bekas paku itu hilang? Tidak. Ada bekas paku lubang itu di paku itu ada, dia ada di papan. Sama. Ya, ketika kita minta ampun akan dosa-dosa kita, kesalahan kita kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa kita. Tapi dengar baik, akibat dosa itu tidak bisa hilang, itu harus kita pikul. Harus kita tanggung. Nah, kita lihat ya, orang kaya ini dia punya vision, dia punya penglihatan, dia sadar, dia menyadari bahwa ada hukuman, ada neraka ketika dia sudah berada di alam maut. Terlambat. Saya mau beritahu Bapak Ibu, dengar, ingat ada hukuman, ada neraka itu ada, hukuman itu ada. Matius 5 ayat 22.
Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Neraka itu ada, Bapak Ibu. Hukuman itu ada. Itu sebabnya saya mau beritahu, kita harus berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara harus berjaga-jaga. Harus ya hati-hati. Kenapa? Sebab sekarang ada banyak pengajaran-pengajaran yang agak salah. Bukan agak salah, salah, sesat. Ya, mereka mengatakan bahwa tidak ada penghukuman bagi orang yang sudah di dalam Kristus. Ya, pokoknya sudah dalam Kristus tidak ada penghukuman. Mereka pakai ayat Roma 8 ayat 1. Ya. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mereka berkata, mereka beriman bahwa tidak ada penghukuman. Mereka mengajarkan tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Jadi setelah sudah dalam Kristus, buat dosa apa saja tidak apa-apa, tidak usah minta ampun, tidak masalah, sudah diampuni kok. Dosa masa sekarang, masa lalu, masa depan, dosa masa depan sudah diampuni katanya. Wah, kok bisa seperti itu? Oke, memang ayat ini berkata tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Loh, bagaimana kalau kita melakukan dosa, kita masih ada tetap dalam Kristus? Tidak bisa kita masih tetap dalam Kristus. Kalau melakukan dosa, apalagi tidak minta ampun. Masa bisa tetap ada dalam Kristus? Ibrani 12 ayat 14 berkata, ya tanpa kekudusan engkau tidak bisa melihat Allah. Bukan hanya tidak bisa melihat Allah, tanpa kekudusan engkau tidak bisa diam di dalam Allah, di dalam Kristus. Melihat aja tidak bisa, apalagi tinggal dalam Kristus. Tanpa kekudusan. Bagaimana kalau kita melakukan dosa, lalu tidak usah minta ampun lagi? Tetap diampuni, bisa tetap masuk surga. Lu kok enak? Dengar baik. Catat baik-baik saja. Nahum 1 ayat 3 berkata, Allah memang panjang sabar, tapi Allah tidak pernah melepaskan hukuman kepada orang-orang yang bersalah. Amin. Dengar baik. Ya, firman Tuhan juga berkata, ya, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kamu mengakui dosamu, berarti dosa itu harus diakui. Dosa yang diampuni, catat baik-baik. Dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui dan tidak diulangi. Loh, ini kok bisa pengajarannya loh, enggak apa-apa dosa melakukan dosa macam-macam, dosa apa saja enggak apa-apa, dosa minta ampun, tetap selamat kok. Kok enak. Jika kamu mengakui dosamu, maka Tuhan itu Allah setia dan adil, Dia pasti mengampuni. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Amin. Catat baik-baik. Filipi 2 ayat 12 juga berkata, keselamatan Tuhan berikan secara gratis cuma-cuma kepada kita. Tapi harus kita kerjakan, kita jaga dengan takut dan gentar. Amin. Keselamatan Tuhan berikan gratis, tapi harus kita jaga, kita pelihara dengan takut dan gentar. Bukan hanya lalu kalau ikut pengajarannya seperti yang baru muncul ini. Lalu kalau menjadi dosa nggak apa-apa, nggak usah minta ampun, tetap diampuni kok. Ya, dengar baik. Saya banyak mengeluarkan ayat ya. 2 Petrus 3:11, catat baik-baik. Bumi ini akan hancur, akan sampai molekul-molekul yang kecil. Betapa sucinya, salehnya kita harus hidup. Coba 2 Petrus 3:11. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Berapa tuh sucinya, kudusnya kita, salehnya kita harus hidup. Ya, amin. Lalu sudah pokoknya dalam Kristus, pokoknya dosa apa saja enggak apa-apa, pokoknya sudah diampuni. Lu enak. 1 Petrus 4 ayat 18 berkata, orang benar saja hampir tidak diselamatkan. Apa logisnya enggak benar? 1 Petrus 4 ayat 18. 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat yang ke-18, dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Orang yang benar aja hampir nggak selamat kok. Ini yang makan dosa, nggak minta ampun lagi, selamat. Kok enak? Ya, amin. Kok enak ya? Lah kalau kita nggak seperti yang saya katakan tadi, kok enak ya? Nggak sudah melakukan dosa, nggak minta ampun sama Tuhan, ya. Nggak minta ampun sama Tuhan, dosanya diampuni oleh Tuhan, tapi lalu akibat dosa kita nggak tanggung. Lo kok enak? Kalau gitu buat dosa terus aja. Nanti kan minta ampun sama Tuhan, akibat dosa kok nggak kita pikul kok, nggak ada hukuman kok. Kok enak? Amin. Itu sebenarnya hati-hati dengan pengajaran yang tidak benar ya. Yang kedua, ya apa yang harus kita ketahui sekarang, bukan nanti setelah kita mati.
Ya, dengan apa yang terjadi di alam maut, ya, supaya kita tidak mengalami seperti orang kaya yang alami di alam maut. Apa yang harus saudara dan saya miliki sekarang, bukan nanti setelah mati, ya, agar supaya saudara dan saya tidak mengalami seperti orang kaya alami di alam maut. Kita lihat ya 24. Kembali ke Lukas tadi ya, 16 ayat 24. Lukas pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-24. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara dengar baik, yang kedua, apa yang harus kita ketahui sekarang bukan nanti setelah mati, ya, dengan apa yang terjadi di alam maut, sehingga kita tidak mengalami seperti apa yang orang kaya alami di alam maut. Yang ya, apa yang harus kita miliki, saudara dan saya miliki, ya, sekarang bukan nanti setelah mati, ya, dengan apa yang terjadi di alam maut, sehingga kita tidak mengalami seperti orang kaya alami di alam maut. Yang kedua, yang harus kita miliki sekarang bukan nanti adalah waktu untuk berdoa. Yang harus saudara punya sekarang bukan nanti setelah mati, ya, supaya kita tidak mengalami seperti orang kaya sampai dia kaget waktu di alam maut, kok ada seperti itu, kok terjadi seperti itu, ya. Yang kedua yang kita miliki, harus punya jam waktu untuk berdoa, jam untuk berdoa. Orang kaya ini dia punya keinginan untuk berdoa setelah ada di alam maut. Orang kaya ini dia punya kerinduan untuk berdoa setelah ada di alam maut. Waktu dia ada di dunia ini, dia tidak punya keinginan untuk berdoa. Waktu dia ada hidup di dalam dunia ini, dia tidak punya kerinduan untuk berdoa. Tapi setelah ada di alam maut, baru dia punya keinginan untuk berdoa. Ya, tapi setelah dia ada di alam maut, baru dia punya kerinduan untuk berdoa. Terlambat. Ya, itu sebabnya kalau saat ini mungkin saudara sudah tidak pernah berdoa lagi. Ya, mungkin saat ini sudah tidak punya jam untuk berdoa lagi. Saya beritahu Bapak Ibu, ini waktunya kau berbalik datang kepada Dia. Jangan kau sampai alami seperti orang kaya alami. Punya kerinduan, punya keinginan untuk berdoa setelah ada di alam maut. Tahu bahwa betapa pentingnya doa itu setelah ada di alam maut. Ya. Ini saatnya. Kalau saudara sudah tidak pernah berdoa lagi, sudah hilang jam doa lagi. Saatnya saudara datang kepada Dia. Saatnya saudara datang kepada Tuhan. Dan tangan Tuhan selalu terbuka dan Dia berkata, marilah kepadaku, anak-anakku engkau yang semua letih lesu. Mari kamu semua anak-anakku engkau yang beban berat. Mari datang kepadaku, mari berdoa kepadaku. Aku akan memberikan kau kelegaan. Amin. Pertanyaannya, lupa, kenapa harus kita berdoa? Kenapa kita harus berdoa, Pak? Ada 5 hal kenapa kita berdoa, 2 saja. Kenapa harus kita berdoa? Yang doa yang pertama, kita harus berdoa karena doa itu membuat Allah itu bekerja. Doa itu membuat Allah itu bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu, serahkanlah masalahmu, persoalanmu kepada Dia, kepada Tuhan dalam doa. Percaya kepada Dia, maka Dia akan bekerja, Dia akan bertindak. Allah itu mulai bertindak dengan apa yang kita serahkan kepada Dia. Allah itu mulai bekerja dengan apa yang saudara berikan kepada Dia. Bagaimana Dia akan menyelesaikan masalahmu, persoalanmu. Kalau engkau pegang kuat-kuat itu masalahmu, engkau tidak serahkan pada Dia. Jadi yang pertama, doa itu membuat Allah itu bekerja, bertindak. Yang kedua, doa itu memberikan kita petunjuk. Doa itu memberikan saudara dan saya petunjuk. Keluar Yeremia 33 ayat 3. Yeremia pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berserulah kepadaku, berdoalah kepadaku, aku menjawab engkau, aku akan menjawab engkau, pasti menjawab engkau, dan akan kuberitahukan, akan kutunjukkan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak kau pahami, tidak kau ketahui. Pertanyaannya apa ya yang akan Tuhan tunjukkan kepada kita, beritahukan kepada kita hal yang besar yang tidak kita ketahui, tidak kita pahami. Ayat 6. Ini yang perkara besar yang Tuhan. Ayatnya yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Wah, luar biasa. Kalau kau berseru kepadaku, berdoa kepadaku, maka akan kutunjukkan kepadamu, beritahu kepadamu hal-hal yang besar yang kau tidak pernah ketahui. Apa itu? Aku akan menyembuhkan dan memulihkan engkau.
berikan kesehatan, kesembuhan bagimu, akan menyembuhkan engkau, akan menyingkapkan kepadamu keamanan dan kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Mau punya kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah? Disembuhkan Tuhan? Berseru kepada Dia, berdoa kepada Dia. Amin. Bicara tentang doa. Ya, berseru, bilang bicara tentang berseru berdoa. Itu bicara tentang terus-menerus, bukan hanya sekali-sekali. Amin. Bicara tentang doa, itu bicara tentang terus-menerus. Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka engkau akan menerima. Ini berbicara minta, itu minta artinya harusnya berulang-ulang terus-menerus. Ya, carilah maka engkau mendapat. Cari itu bukan cuma satu kali cari, enggak dapat hilang terus, enggak. Cari terus. Bicara tentang terus-menerus. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Bicara ketuk itu bukan bicara ketuk sekali, itu berterus-terus. Kalau saudara bertamu ke rumah teman saudara, saudara ketuk pintu begini, tok, dibukakan. Ya, ketuk satu kali ya, tok, dibukakan pintunya. Ya enggak. Kalau mau ketuk pintu ya tok 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 baru dibuka. No. Harus berulang-ulang kali. Doa juga harus berulang-ulang kali. Amin. Ya, Lukas 18 ayat 1. Jangan engkau jemu-jemu berdoa. Amin. Dan bicara tentang doa, dengar baik. Bicara tentang doa yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki. Bukan cuma minta-minta. Biasanya cuma minta. Ya, yang Tuhan kehendaki, ya, bicara tentang doa. Ya, bicara tentang doa itu yang adalah Tuhan mau relasi kita dengan Tuhan. Kita punya relasi, punya hubungan intim dengan Tuhan. Amen. Ya, bukan cuma minta-minta. Kalau saudara punya anak cuma datang kepada saudara, enggak mau ngomong, cuma minta tok. Habis itu pergi enggak pernah balik-balik, nanti kalau perlu lagi minta tok. Kira-kira ya apa? Allah mau, Dia itu mau bincang-bincang dengan kita, bercakap-cakap dengan kita. Ya, ada relasi, ada satu hubungan intim dengan Dia. Amin. Nah, kita lihat ya, apa hasil dari hubungan intim dengan Tuhan. Luar biasa nanti. Ya, ada hubungan intim dengan Tuhan. Artinya kita mulai bercakap-cakap dengan Tuhan, mulai pujian, penyembahan, menyembah Tuhan. Pernah kita berdoa, enggak minta sama Tuhan, hanya memuji menyembah Dia, bercakap-cakap dengan Dia. Pernah? Pasti ujungnya minta. Doa. Ya. Pak, saya sudah berdoa, Pak. Saya sudah berdoa. Tapi kenapa kok doa saya enggak dijawab, Pak? Kok enggak dijawab? Kenapa doa tidak dijawab? Ada 5 hal, tapi 2 saja, nanti kepanjangan. Ya, kenapa doa tidak dijawab? Yang pertama, doa yang tidak dijawab adalah doa yang dinaikkan dengan hawa nafsu. Ya, Yakobus 4 ayat 3. Yakobus pasalnya yang keempat, ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Berdoa yang tidak dijawab, doa yang dinaikkan hanya untuk hawa nafsu. Satu kali bapak yang sudah tua, 85 tahun, sekitar 85 tahun, ya di Manado, ini di Manado. Lalu bapak ini sudah sekarat ya, sudah sekarat. Bapak ini sudah sekarat di rumah sakit, ya. Lalu apa yang terjadi? Dokter mengatakan kepada keluarga, tolong dipanggil pendeta saja, karena bapak ini sudah tidak punya harapan lagi, sudah tua 85 tahun. Lalu apa yang terjadi? Ya, lalu setelah dipanggil pendeta, keluarga semua, ya, semua dipanggil pendeta, keluarga. Lalu apa yang terjadi? Waktu pendeta mau doa, pendetanya berkata begini, Om, Opa, ya, iya kenapa? Kalau misalkan Om atau Opa disembuhkan sama Tuhan. Ya, kalau Om atau Opa misalnya disembuhkan Tuhan, apa yang Om mau lakukan? Apa Om yang mau minta sama Tuhan? Apa Om mau lakukan? Om mau lakukan apa kalau Tuhan sudah sembuhkan itu? Oh ya, saya mau apa Om mau minta? Apa Om mau lakukan? Saya mau kawin lagi gitu. Sudah sekarat, sudah 85 tahun, ya, semua mati. Oh, kalau sembuhkan minta kawin lagi. Hawa nafsu. Ya. Bagaimana mau dijawab oleh Tuhan? Bukan untuk melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan, tidak, ya, mau kawin ulang. Yang kedua, doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Doa yang tidak dijawab oleh Tuhan adalah doa yang dinaikkan dengan keraguan. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin.
Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dengar baik, ya. Orang yang doanya tidak dijawab oleh Tuhan, kalau doa itu dinaikkan keraguan. Nggak percaya kalau Tuhan sanggup menyembuhkan penyakitnya. Nggak percaya kalau Tuhan bisa mampu menjawab masalahnya, pergumulannya. Nggak percaya. Nah, orang yang nggak percaya, yang ragu, dikatakan nggak dapat apa-apa. Bahkan dikatakan orang yang mendua hati itu kadang-kadang berdoa, kadang tidak percaya, kadang-kadang berdoa, kadang-kadang berdoa, mendua hati. Maka dikatakan dia apa? Hidupnya tidak tenang. Tidak tenang. Ya stres, stroke, lama-lama strip, ya, lu stop, selesai. Mendua hati. Amin. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang harus kita ketahui sekarang, bukan nanti setelah mati. Dengan apa yang terjadi di alam maut. Agar supaya kita tidak mengalami apa yang seperti orang kaya alami di alam maut. Apa yang harus saudara dan saya miliki, punyai sekarang, bukan nanti setelah mati. Ya, dengan apa yang terjadi di alam maut. Sehingga kita tidak mengalami seperti orang kaya alami di alam maut. Kita lihat di ayat 25. Ayat yang ke-25. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Nah, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita ketahui, kita punyai, kita miliki sekarang, bukan nanti setelah di alam maut, ya, supaya kita tidak mengalami seperti orang kaya alami ketika dia berada di alam maut. Yang harus kita ketahui sekarang, yang harus kita punyai, kita harus miliki sekarang, saat ini, bukan nanti setelah mati, ya, dengan apa yang terjadi di alam maut, yang sehingga kita tidak mengalami seperti orang kaya alami itu di alam maut. Yang harus kita punyai, kita harus miliki, kita harus punya ingatan yang saudara harus memiliki sekarang, bukan nanti setelah di alam maut, ya, dengan apa yang terjadi di alam maut, bukan nanti setelah mati, ya, sehingga kita tidak mengalami seperti apa yang orang kaya alami di alam maut. Yang harus kita punyai adalah ingatan, yang kita harus punyai adalah pemahaman atau pengetahuan. Ya, nah kita lihat orang kaya ini, dia punya ingatan, dia punya pemahaman, ya, setelah dia sudah di alam maut. Orang kaya ini dia sudah punya pemahaman, punya pengetahuan, ya, setelah dia berada di alam maut. Pengetahuan tentang apa? Ingatan tentang apa? Ya, pemahaman tentang apa? Pemahaman atau ingatan atau pengetahuan, ya, tentang bahwa kesuksesan seseorang atau keberhasilan seseorang itu belum tentu atau belum tentu itu Tuhan itu berkenan dengan hidup orang itu. Pemahaman akan apa? Pemahaman akan bahwa kesuksesan seseorang, ya, keberhasilan seseorang belum pasti, ya, bukan berarti bahwa Tuhan itu berkenan dengan hidup orang itu. Artinya kesuksesan seseorang, keberhasilan seseorang itu belum tentu hidup orang itu dikenan oleh Tuhan. Buktinya orang itu orang kaya, dia berhasil, tapi hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Ya, itu sebabnya saya mau beritahu, catat baik-baik, dengar baik-baik dan catat baik-baik. Ya, kesuksesan saudara, keberhasilan saudara itu bukan berarti lalu bahwa Tuhan itu berkenan dengan hidup saudara. Belum. Dengar, catat baik-baik, dengar baik-baik. Kesuksesan saudara, keberhasilan saudara itu ya belum tentu hidup saudara itu dikenan oleh Tuhan. Amin. Mungkin saat ini saudara hidup saudara pas-pasan. Mungkin saat ini saudara hidup saudara cukup. Tapi Tuhan berkenan dengan hidup saudara. Ini yang luar biasa. Ini yang dahsyat. Amin. Ini yang luar biasa. Yang dahsyat. Kalau Tuhan berkenan dengan hidup saudara, berbahagialah saudara, bersyukur saudara. Amin. Ya, kita lihat orang ini, ya, orang kaya ini, dia punya pemahaman, dia menyadari, dia punya pemahaman, dia punya pengetahuan bahwa kesuksesan seseorang, keberhasilan seseorang itu belum tentu Tuhan itu berkenan dengan hidupnya. Ketika dia sudah berada di alam maut, ya, ketika dia sudah berada di alam maut, ya, dia orang kaya ini, dia punya pemahaman, dia menyadari, dia punya pemahaman, dia punya pengetahuan bahwa kesuksesan seorang, ya, keberhasilan seseorang itu belum tentu hidupnya dikenan oleh Tuhan. Ketika dia sudah ada di alam maut, artinya, ya, bukan ukuran seseorang itu berhasil, bukan ukuran seseorang itu sukses sehingga Tuhan itu berkenan dengan hidup orang itu. Amin. Amin. Ya. Lalu pertanyaannya, orang yang seperti apa, Pak, yang diberkenan hidupnya di hadapan Tuhan?
Ya. Loh, Pak, atau mungkin saudara tambah bertanya, kalau gitu Pak, bagaimana supaya saya bisa kaya? Ya, dengar baik Pak. Ya, mungkin saudara bertanya, apa ya orang seperti apa yang orang itu hidupnya itu berkenan sama Tuhan? Ya, apa ya orang yang seperti bagaimana supaya orang itu berkenan hidupnya kepada Tuhan, dikenan oleh Tuhan? Ada 3 di Alkitab, ada 3. Ya, ada 3 orang yang hidupnya berkenan oleh Tuhan. Kita lihat, ya, si Musa. Musa adalah seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia nabi besar, bahkan dia dididik secara kerajaan. Kenapa? Karena dia putra angkat, anak angkat dari putri Firaun. Makanya dia dididik secara kerajaan. Bahkan dia dididik, ya, dilatih oleh Yitro, ya, mertuanya, dilatih perang selama 40 tahun. Bukan itu saja, dia dipakai oleh Tuhan, untuk melakukan 10 tulah untuk menghadapi Firaun dan bangsanya. Dan juga dia dipercaya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir, bahkan melakukan perkara besar, melakukan mujizat besar. Itu laut terbelah menjadi 2. Dan bukan itu saja, ya, 10 perintah Allah itu turun atas Musa, dengar baik, atau Allah izinkan atas Musa. Nah, kita lihat Musa dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi apa terjadi? Dia tidak diberi label untuk dia memiliki orang yang hidupnya dikenan oleh Tuhan. Tidak diberikan label untuk hidupnya dikenan oleh Tuhan. Kita lihat juga Daniel orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia memiliki jam doa yang luar biasa, jam doanya luar biasa. Karena jam doanya yang luar biasa itu sampai dia dijebak, bahkan dimasuk ke dalam gua singa yang sedang lapar. Tapi waktu si Daniel dimasukkan ke dalam gua singa sedang lapar. Karena Daniel ini suka puasa sama Tuhan, singa yang lapar itu lagi dibuat puasa. Nah, bagaimana walaupun lapar lagi puasa kan, ya apa masa mau makan lagi puasa. Ya, dan juga itu saja. Daniel juga dipakai Tuhan luar biasa dalam 3 generasi. Tiga raja, zamannya 3 raja. Nebukadnezar, Raja Belsasar, dan Raja Darius. Walaupun dengan baik, ya, dia dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan, tapi dia tidak ditetapkan sebagai orang yang hidupnya dikenan oleh Tuhan. Kita lihat juga Yosua dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia bisa mengalahkan musuh yang besar, yaitu benteng Yeriko, lewat hanya lewat pujian dan penyembahan. Bahkan kalau kita lihat di sekitar Yosua 21 itu, si Yosua ini dia bisa mengalahkan 31 raja-raja, dia bisa mengalahkan 31 kerajaan. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi walaupun dia dipakai dengan Tuhan luar biasa, dia tidak dipilih menjadi orang yang hidupnya dikenan oleh Tuhan. Kita lihat juga Paulus. Paulus adalah rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan separuh lebih dari kitab-kitab yang ada di Perjanjian Baru itu ditulis oleh Paulus. Ya, dan kita lihat Paulus dia mengalami penganiayaan yang luar biasa dalam dia memberitakan Injil. Ya, dia selalu dicambuk 40 kurang 1. Kenapa kalau dibilang dicambuk 40 kurang 1? Karena kalau 40 mati. Ya, dan kita lihat, ya, dia bolak-balik masuk keluar penjara untuk memberitakan Injil. Bahkan dia pernah disengat, dia digigit oleh ular yang sangat berbisa. Bahkan dia mengalami juga kapal karam. Dia malah banyak menghadapi maut waktu dia memberitakan Injil. Dipakai Tuhan luar biasa. Walaupun dia dipakai Tuhan luar biasa, tapi Paulus tidak diberikan posisi sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu pertanyaannya, siapa Pak orang yang hidupnya itu dikenal oleh Tuhan, dan apa yang mereka lakukan sehingga hidup mereka itu diberkenan sama Tuhan? Hanya ada 3 dalam Alkitab. Orang yang hidupnya dikenal oleh Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan? Kita lihat yang pertama. Orang yang hidupnya dikenal oleh Tuhan. Ya, kita lihat Henok. Ibrani 11 ayat 5. Ibrani 11 ayat 5. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kita lihat Henok dikatakan dia terangkat, dia ke sorga, tidak mengalami kematian. Kenapa kok Henok itu bisa terangkat ke surga tanpa mengalami kematian? Kenapa? Sebab dia dipilih Tuhan. Ya, orang yang menjadi hidupnya dipilih oleh Tuhan karena hidupnya itu dikenal oleh Tuhan. Lalu apa yang Henok lakukan sehingga dia hidupnya diberkenan sama Tuhan, dikenal oleh Tuhan? Apa yang Henok lakukan? Kejadian 5 ayat 24. Kejadian pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah.
Kenapa sampai Henokh itu dipilih oleh Tuhan yang menjadi orang yang hidupnya berkenan dengan Tuhan sampai dia diangkat ke surga tanpa mengalami kematian? Kenapa? Ya, sebab hidupnya berkenan sama Tuhan. Kenapa hidupnya berkenan dengan Tuhan? Sebab dia punya bergaul dengan intim dengan Tuhan, dia punya hubungan intim dengan Tuhan. Makanya saya katakan tadi, orang yang Tuhan kehendaki, bukannya doa itu minta-minta, tapi Tuhan mau kita berdoa, kita punya hubungan intim dengan Dia, kita punya relasi dengan Dia. Amin. Apa saja ngomong baik Tuhan. Ya, saya mau ke kamar mandi aja ngomong kok baik Tuhan. Loh iya, saya tidak bohong. Tuhan, saya mau kencing Tuhan. Tolong Tuhan. Ya, Tuhan, saya mau buang air besar ya, tolong Tuhan, tolong. Saya mau tanya. Tuhan bisa enggak? Sanggup enggak? Kalau saudara misalnya punya sakit. Tuhan bisa enggak membuang sakit itu melalui kencing atau melalui buang air besar? Bisa. Ayub 33 itu 14, Tuhan banyak cara untuk menolong kita. Amin. Makanya semua apa saja libatkan Tuhan. Makanya saya 30 tahun saya ya beriman sama Tuhan, tidak minum obat, tidak ke dokter. Karena apa-apa saya ngomong baik Tuhan. Amin. Amin. Yang terakhir. Maaf, yang kedua ya, maksudnya yang ada ketiga ya. Yang pertama Henokh, yang kedua orang yang berkenan di hadapan Tuhan, hidupnya dikenal oleh Tuhan. Kita lihat Daud dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Daud hidupnya dikenal oleh Tuhan, hanya 3 orang. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, yang kedua yang orang yang dikenal hidupnya oleh Tuhan adalah Daud. Kenapa Daud kok hidupnya dikenal oleh Tuhan? Karena dia melakukan perintah Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 berkata, Yesus sendiri berkata, ya barang siapa melakukan perintahku, dia itu mengasihi aku. Berarti karena Daud ini melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, berarti dia mengasihi Tuhan. Yang terakhir, ya. Orang yang ketiga yang sungguh-sungguh di hidupnya berkenan sama Tuhan. Orang yang ketiga hidupnya dikenal oleh Tuhan adalah Yesus sendiri. Yesus sebagai manusia. Ya, kita tahu Yesus adalah 100% sebagai Allah, Yesus juga 100% sebagai manusia. Ya, Bapa di surga berkenan hidupnya. Kita lihat dalam Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, kita lihat ya. Yang ketiga orang yang dikasihi oleh Tuhan, hidupnya dikenal oleh Tuhan adalah Yesus sebagai manusia. Ya, Bapa di surga berkata, inilah anak yang kukasihi, aku berkenan kepadanya. Kenapa? Kok Yesus itu sebagai manusia, kok hidupnya dikenal oleh Tuhan, oleh Bapa di surga? Kenapa? Ya, sebab dia kita lihat Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kenapa Yesus sebagai manusia kok dikenan hidupnya oleh Bapa di surga? Kenapa? Sebab dia bukan hanya melakukan perintah Bapa. Makanannya dikatakan dia, makanan setiap hari itu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa di surga itu di dunia ini. Bapak Ibu dengar baik. Ada 3 hal. Ya, apa yang harus kita ketahui sekarang bukan nanti setelah mati dengan apa yang terjadi di alam maut, sehingga kita tidak mengalami seperti orang kaya itu alami di alam maut. Dia kaget, loh kok seperti ini di alam maut, kok seperti ini. Itu sampai kita mau belajar, kita belajar apa yang harus kita ketahui sekarang bukan nanti setelah di alam maut. Apa yang saudara miliki lakukan sekarang bukan setelah di alam maut, dengan apa yang terjadi di alam maut, sehingga kita tidak mengalami seperti orang kaya alami di alam maut. Yang pertama yang harus kita miliki adalah kita harus punya vision. Kita harus punya kesadaran. Sadar bahwa ingat neraka itu ada. Bahwa ingat hukuman itu ada. Hati-hati dengan pengajaran yang salah. Bahwa tidak ada hukuman. Ya, hati-hati. Ya, dengar baik. Yang pertama yang harus kita miliki, kita harus menyadari bahwa ada neraka, ada hukuman, dan juga ada sorga. Yang kedua, yang perlu kita ketahui sekarang bukan nanti setelah mati dengan apa yang terjadi di alam maut, agar kita tidak mengalami seperti orang kaya alami di alam maut. Yang kedua, kita harus punya waktu untuk berdoa. Betapa pentingnya berdoa. Jangan seperti orang kaya, dia mau punya kerinduan untuk berdoa, dia punya keinginan untuk berdoa setelah di alam maut. Terlambat. Yang ketiga,
Apa yang harus kita ketahui sekarang, bukan nanti setelah mati. Apa yang saya harus miliki sekarang, bukan nanti setelah mati. Ya, dengan apa yang terjadi di alam maut, sehingga kita tidak mengalami seperti orang kaya alami ketika dia berada di alam maut. Yang ketiga, ya kita harus memiliki pemahaman, kita harus punya pengetahuan, ingatan bahwa keberhasilan seseorang, kesuksesan seseorang bukan berarti bahwa Tuhan itu berkenan dengan hidup orang itu. Kita tahu apa yang dilakukan oleh 3 orang yang hidupnya berkenan pada Tuhan. Henok, karena dia bergaul intim dengan Tuhan. Yang kedua kita lihat Daud, karena dia melakukan perintah Tuhan. Dan yang ketiga adalah Yesus sendiri sebagai manusia. Dia karena dia makanannya katanya, dia berkata makananku adalah melakukan kehendak Bapakku di sorga. Roh Kudus meteraikan setiap firman bagi kami, supaya kami tahu Tuhan apa yang terjadi di alam maut. Kita tahu sekarang, bukan nanti setelah mati. Mampukan kami untuk melakukan itu? Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, tanganmu. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Bapak Ibu tuh, sore hari ini Tuhan sudah melawat kita dengan firman-Nya. Ada 3 hal yang Tuhan ajarkan pada kita saat ini. Apa yang harus kita ketahui sekarang, bukan nanti setelah mati. Dengan apa yang terjadi di alam maut, agar kita tidak mengalami seperti orang kaya alami di alam maut. Yang pertama kita harus tahu, kita harus menyadari, kita sadar bahwa hukuman itu ada, neraka itu ada. Jangan kau disesatkan bahwa hukuman tidak ada neraka. Dan bukan hanya hukuman neraka itu ada, bahwa hukuman itu ada, tapi sorga pun juga ada. Bukan dongeng, bukan cerita. Yang kedua yang Tuhan ajarkan pada sore hari ini, bahwa dengar baik, yang harus kita ketahui, yang harus kita miliki sekarang, bukan nanti setelah mati. Ya, dengan apa yang terjadi di alam maut, agar supaya saudara dan saya tidak mengalami seperti orang kaya yang kaget dengan apa yang dia alami di alam maut. Yang kedua yang harus kita miliki, kita punya waktu untuk berdoa, kita punya jam untuk berdoa. Dan yang ketiga yang Tuhan ajarkan kita sore hari ini, ya, apa yang harus kita miliki, harus kita ketahui, kita harus kita punyai sekarang, bukan nanti setelah mati. Dengan apa yang terjadi di alam maut, sehingga kita tidak mengalami seperti orang kaya itu kaget melihat apa yang dia alami di alam maut. Yang ketiga, kita harus sadar, kita harus paham, tahu bahwa kesuksesan seseorang, keberhasilan seseorang bukan berarti Tuhan berkenan dengan hidupnya. Tuhan hanya berkenan orang yang hidupnya ketika kita bergaul intim dengan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan berkenan hidup kita ketika kita melakukan perintah Tuhan. Hidup sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Meteraikan firman-Mu Roh Kudus bagi kami. Mampukan kami melakukannya, sehingga kami sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Dalam segala pergumulan Tuhan yang tolong. Mulai firman-Mu mereka mendapatkan kekuatan iman yang melimpah-limpah. Terpuji Tuhan segala selamanya. Di dalam nama Yesus. Semua sudah terima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini di hadapan Tuhan. Mari kau yang sudah diberkati Tuhan, bersama kita angkat kedua tangan kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, amin. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku
mendukung pelayanan dari PD Elroy. Dan sekali lagi, biarlah setiap kita boleh bertumbuh, iman kita setiap hari semakin dahsyat untuk Tuhan Yesus. Dekat pada Yesus, dialah kota benteng setiap kita. Sekali lagi angkat suaramu di hadapan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Katakan bersama, hanya dekat. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya dia kota bentengku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi katakan, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Benar Tuhan, hanya dekat Allah saja kami tenang. Hanya dekat Allah kami sehat, kami diberkati Tuhan. Amin. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami pada sore hari ini. Dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, kehadiran Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Boleh menghibur setiap jemaat-Mu dalam pergumulan. Setiap firman-Mu memberi kekuatan bagi kami. Iman kami ditambah-tambahkan. Jamah setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Masalah apa saja diberikan jalan keluar. Dan yang lemah imannya dibangkitkan imannya. Amin. Dan juga Tuhan apapun pergumulan jemaat Tuhan, yang Tuhan menjadi penolong bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menerima berkat dari Tuhan. Angkat jemaat-Mu, tangan-Mu Tuhan. Dan dengan jemaat angkat tangan-Mu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Amin. Jaminan keselamatan pasti selamat dari Kristus Yesus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan, sukacita, damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan. Dan penghiburan, kuasa, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita dari saat ini. Amin. Sampai selama-lamanya. Dan nanti Yesus datang kedua kali menjemput kita masuk dalam kerajaan surga. Dan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.